Sore buat sahabat-sahabat, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sore ini teman-teman, saya hanya mengingatkan bagaimana pendapat komentar teman-teman ketika menonton upload video pertama saya pagi menjelang siang, di mana saya gak sedikit menyinggung perihal tentang geng Solo dan tim DKI. Dan ada juga sumpahnya ketika mereka yang berdua ini melakukan sumpah. Ternyata ya kita tahu sendiri. Baik teman-teman, saya melanjutkan apa yang diupload video pertama saya, di mana Betor Suryadi, senior partai PDI Perjuangan, buka suara secara struktur. Memang beliau mengetahui dari awal hingga sampai akhir ada beberapa dokumen yang dikerjakan, dan nama-nama tersebut yang disebutkan oleh abang kita Betor, yaitu tim DKI ya, Dani Iskandar dan Prastio Edi Marsudi, ex-ketua DPR DKI kemarin, DPRD ya, maupun tim Solo. Tim Solo ini David, Anggit, dan Widodo. Bagaimana? Ada beberapa nama yang bisa mungkin ditelusuri atau dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri untuk membuktikan. Karena ini tidak main-main teman-teman, sahabat-sahabatku. Akibat ini, Pak Jokowi memanggil nama tersebut. Mau tahu? Kita lihat videonya. Saya kebetulan kan barusan juga dari Mekah, menjadi Amirul Hajj, jadi ya mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi presiden. Itu aja. Tadi janjian juga sama Pak. Apa? Gak janjian sama Pak Pratik. Gak ada itu. Kebetulan aja. Pak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang Secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti. Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut ke Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Jawabannya ya pastilah tak akan mungkin diberitahukan ya. Pasti ini ada apa-apanya atau apa ada. Baik teman-teman, sahabat subscriber, agar kita tidak bosan ya ketika Pak Betur ya, abang kita Betur menyampaikan ada tim Solo dan tim geng Solo dan tim DKI. Geng Solo dan tim DKI. Dan ini juga kemarin sudah ada dipaparkan oleh para senior ya, yang termasuk dituakan di Solo. Upload video saya ada teman-teman, dan di situ ada disinggung geng Solo dan tim DKI. Baik, supaya lebih terbongkar lagi ya perihal tentang ini, kita juga mau tahu apa sih perilaku Pak Jokowi ini, atau kita singgung sedikit ketika ada para jurnalis yang bertanya tentang tragedi Kanjuruhan, di mana di sini ada 134 nyawa melayang. Namun apa kata atau jawaban Pak Jokowi? Kita lihat di videonya. Ini adalah momen yang sangat menyakitkan bagi kami warga Malang, di mana saat kami masih menangis dengan hilangnya 134 nyawa saudara-saudara kami yang tidak bersalah di tragedi Kanjuruhan, tetapi Presiden Joko Widodo justru menjawab pertanyaan wartawan dengan sikap yang sangat tidak seharusnya dilakukan, yaitu dengan menertawakan pertanyaan wartawan
tentang progres penanganan tragedi Kanjuruhan tersebut. Soal Kanjuruhan, Pak, ini setelah TGPF menyerahkan laporan ke Bapak, ini belum ada pernyataan lagi dari Bapak dan perkembangan kasusnya juga belum ada tersangka baru dari mastermind dari kasus ini, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya jawab di lain waktu. Terima kasih. Yang sangat mencengangkan justru keputusan Jokowi untuk meruntuhkan Stadion Kanjuruhan dan membangun kembali stadion tersebut. Kenapa tidak menginvestigasi tentang kematian 134 orang yang diakibatkan oleh brutalnya serangan gas air mata aparat? Kok malah ngomongin pembangunan stadion baru di Kanjuruhan? Apakah ini ciri khas orang Jokowi yang selalu membumi hanguskan tempat kejadian perkara guna menghilangkan barang-barang bukti yang mengarah kepada proses penyelidikan? Fakta yang semacam ini akhirnya membuat insting investigasi saya menjadi tergerak untuk berpikir, jangan-jangan tragedi Kanjuruhan adalah sebuah operasi yang terstruktur oleh rezim Jokowi untuk menguasai persepak bolaan nasional, yang pada endingnya adalah perombakan dan pergantian kepengurusan di dalam PSSI melalui Munaslup PSSI, yang akhirnya ketua umumnya berpindah tangan kepada Erick Thohir yang merupakan salah satu orang kepercayaan Joko Widodo. Yang membuat kemarahan kita semua, jika memang benar dugaan tersebut, kenapa harus mengorbankan ratusan nyawa orang-orang yang tidak bersalah, di mana di dalamnya ada wanita dan anak-anak? Tadi saya juga menyampaikan dan FIFA mengapresiasi untuk Stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kita runtuhkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA sebagai sebuah contoh standar stadion, fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton maupun yang pemain, dan juga untuk. Bagaimana pendapat para subscriber, para penonton ketika melihat upload video atau konten ini di mana jurnalis bertanya tentang tragedi Kanjuruhan? Apa jawab Pak Jokowi? Lain waktu, apa seperti itu ya seorang presiden? Atau memang sifat buruk Pak Jokowi itu dia yang sudah mulai terlihat? Bayangkan juga ketika ada 2 orang yang masuk penjara, ya, dan mereka sekarang saat ini sudah terlalu susah akibat perbuatannya. Padahal apa yang disampaikan oleh sahabat kita itu benar. Ketika dilakukan pada waktu proses pengadilan, ijazah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah tidak pernah dipertontonkan yang asli. Terlihat lagi ketika jurnalis bertanya tentang tragedi Kanjuruhan, yang mana ada 134 nyawa melayang. Namun coba kita dengar lagi teman-teman, ketika rakyat bersuara atau katakanlah ibu-ibu menangis ketika anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Dan ini sengaja ditutupi dengan mengatakan lapangan atau sepak bola, katakanlah Stadion Kanjuruhan akan dibangun dengan tipe internasional standar FIFA. Bukan itu yang diminta. Tapi inilah hasilnya, karma yang dilakukannya. Coba kita dengar jeritan-jeritan ibu-ibu dan bapak-bapak kita, saudara-saudara yang kehilangan nyawa. Melakukan kunjungan kerja ke Pindad, Malang bersama Erick Thohir dan Prabowo Subianto. Beberapa orang tua korban tragedi Kanjuruhan berniat untuk menemuinya guna menagih janji-janji Jokowi ketika mengunjungi Kanjuruhan beberapa saat setelah tragedi yang menewaskan 134 orang supporter terjadi. Namun niat mereka dihalangi oleh para aparat keamanan dengan bentakan serta barikade personil keamanan. Dengan sing jadi korban, mungkin dengan itu loh lebih jelas kayak saya, lebih pulang sampai jelas untuk keadilan kami dulu. Kami hanya orang kecil Pak, kita nggak apa-apa, ini keadilan itu dengar suara kami kecil. Banyak sebenarnya video ataupun tampilan-tampilan tidak pernah kita lihat, hari ini kita lihat karena dia tidak menjabat lagi menjadi presiden. Tidak ada 3 periode. Kali ini saya mual, paling aku tante melihat kejahatan Pak Jokowi. Aduh. Namun teman-teman,
inilah yang dikatakan, siapa yang menanam, dia akan menuai. Kali ini, seorang profesor datang membongkar kejahatan Joko Widodo, Jokowi, Mulyono, tak siapalah namanya. Baik teman-teman, kita lihat Profesor Ikrar Nusa Bakti. Saya yakin Jokowi komentar apabila saya bongkar saja Pak Prof. Kita tonton ya videonya. Ya gitu ya. Ini ya, bahwa tadinya Bung saya tadinya terus terang saya udah pikir udah beres nih, udah habis nih persoalan ijazah palsu. Tiba-tiba muncul Bahlil muncul di sebelah siaran televisi kan, membela Jokowi. Pertanyaan saya pada Anda, Bung, Anda kan orang hukum, ya. Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu, ya? Dan kemudian dibacakan dengan begitu bersemangat ya oleh seorang dengan pangkat brigadir jenderal, ya. Buat saya ini yang menurut saya sangat memalukan Republik, ya. Jadi kita permalukan oleh Jokowi, paling tidak ini nggak usah ngomong-ngomong yang soal apa namanya itu mobil SMK lah ya. Paling tidak ini dalam kaitannya dengan korupsi ya, itu adalah misalnya satu yang dilakukan oleh OCCRP, ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, yang kemudian menempatkan dia sebagai tokoh paling korup nomor 3. Tiba-tiba kita juga dikenakan lagi ada kasus ijazah palsu. Prof, ini kan belum selesai di situ. Tiba-tiba ini sekarang Pak Jokowi mau dimunculkan lagi nih jadi ketua partai PSI menggantikan anaknya. Ini ada apa nih, Prof? Anda tahu ya, sebelum kasus ini muncul kan ada sedikit isu lah bahwa dia nantinya akan mengambil alih posisi Bahlil ya sebagai ketua umum Partai Golkar. Ya. Atau kemudian tapi tiba-tiba dia muncul dengan gagasan bahwa dia akan mengambil alih posisi Kaisang ya sebagai ketua umum PSI. Dan kemudian, maaf saya ngomong terus terang aja, saya bukalah rahasia saya gitu kan. Ini kalau begini apa ya gitu kan. Akhirnya saya tanya sama lagi-lagi ya teman baik saya lah yang dulu juga sering berdebat habis-habisan pada masa dia masih menjadi anggota partai Tiga Segi Mercy itu. Saya tanya, Mas, aku mau tanya, kamu ini kan orang Jogja gitu kan, apa ini istilahnya kalau di dalam bahasa Jawanya itu? Oh itu Mas, itu namanya kebu nyusu gudel. Dan kemudian muncullah bahasa-bahasa komentar-komentar negatif dari beberapa orang. Kalau Anda lihat ya, tidak sedikit orang-orang mantan perwira tinggi TNI itu ngoceh macam-macam ya. Maksud saya kasih komentar macam-macam tentang Jokowi itu, macam-macam, termasuk Pak Samsu Jalal ya. Tapi jangan dulu Prof, apakah wajar tuh kalau tiba-tiba Pak Jokowi mengambil alih atau memimpin PSI? Kan tidak ada masalah kan? Oh, nggak ada masalah. Tapi di saya, kenapa saya dalam tayangan YouTube saya kemarin itu saya juga mengutip itu dari buku D.G. Hall ya, The History of Southeast Asia. Dulu kebetulan guru kami itu ya Profesor Kenji Tsuchiya, itu dia teman baik dari apa namanya itu Benedict R.O.G. Anderson, sama-sama orang Cornell. Tapi saya kenal Pak Kenji itu bukan sebagai orang Cornell, tapi sebagai seorang dosen di Kyoto University, ya, yang dulu saya hampir setiap tahun ke situ. Nah, kemudian ya itulah ya. Jadi Anda tahu ya di Asia Tenggara itu ya, saya nggak tahu di Makassar ya, tapi pokoknya di tanah Jawa ini kalau Anda bicara mengenai yang disebut dengan Mataram Syndrome, Anda tahu ya, itu adalah biasanya perebutan kekuasaan antara bapak dengan anak. Ya. Biasanya yang nggak sabar itu anaknya.
ya nggak ya? Iya, iya. Anaknya itu pengen merebut kekuasaan bapaknya ya. Itu Mataram Syndrome ya? Itu yang disebut dengan Mataram Syndrome. Oke. Gitu ya. Dan Anda bisa tahu ya, terjadilah itu baik itu di Jogja ataupun di mana namanya ini, Solo kan. Nah, dalam sejarah di Asia Tenggara itu perebutan itu biasanya juga melebihi batas wilayah ya. Saya beri contoh misalnya nih ya, ketika misalnya ada perebutan kekuasaan di negara yang disebut dengan Asia Tenggara, itu misalnya kalau yang bapaknya misalnya minta kepada kerajaan di Thailand misalnya untuk bantulah dia, nanti anaknya juga minta misalnya bantuan dari kerajaan di mana kan, apakah di Myanmar atau di mana. Itulah yang terjadi ya. Sampai sekarang juga masih ada. Anda bisa lihat ya bagaimana kemudian perebutan kekuasaan di Mataram sendiri sekarang ya, maksud saya antara keluarga dari Sultan Hamengkubuwono X ya, yang mengangkat putrinya itu sebagai Mangkubumi ya, tapi tidak ada kalimat Pranata Gomo ya, jadi bukan lagi orang yang menata agama, tapi cuma itu Mangkubumi ya, memimpin itu. Kenapa? Karena dia seorang putri, bukan seorang putra. Karena kan kita tahu biasanya raja itu adalah laki-laki. Tanggapan sahabat, para subscriber, para penonton, pegiat media sosial, Profesor Ikrar buka suara di depan mantan KPK Abraham Samad di channelnya yang disampaikan oleh channel teman saya juga ya, Supratman. Namun semua ini teman-teman ya, menjadi amunisi yang terbesar buat Jokowi dan Bareskrim Polri. Kok bisa Bareskrim Polri menilai langsung ijazah tersebut asli? Hanya pengadilan lah yang bisa memberitahukan asli atau tidak. Aneh kan? Tapi nyata. Aduh, kualat. Inilah yang disebut kualat. Akibat apa yang dikatakan oleh dua teman kita yang bersumpah sesuai dengan agama kepercayaannya serta kitab sucinya. Sudah sedikit kita lihat, walaupun sahabat kita ini kehidupannya katanya sedikit agak sangat susah. Teman-teman, di sini nanti ada di saya beritahukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rismon yang saya potong tadi ya. Upload video pertama tadi dan upload video kedua saya combine ya. Ada nomor rekening yang bukan nomor rekening saudara Rismon, nanti berbahaya. Nanti dikatakan lagi ini bisa menjadi sesuatu amunisi atau senjata berat, katakanlah bom waktu jadinya. Jadi dibuatlah rekening yang mungkin nanti teman-teman bisa tahu. Rekening ini sudah divalidasi lah oleh katakanlah OJK atau apalah yang berhubungan dengan rekening untuk bantuan. Nanti saya akan tampilkan teman-teman, dan ini katanya bantuan ini untuk 2 orang sahabat kita yang masuk penjara, dan mungkin ada satu yang sudah keluar, tapi masih ada satu lagi yang belum. Mereka itu akibat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, mereka tanpa bisa berbuat apa-apa pada saat itu karena masih berkuasa. Saat ini katanya kehidupannya sangat-sangat miris, dan mohon bantuan teman-teman. Silakan ya, mau besar mau kecil, nanti saya ada sebutkan nomor rekeningnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita kali ini bersama channelnya abang kita Refli Harun. Dan di sini Dewan Pers buka suara, yang tadinya tidak pernah bersuara, sekarang semua sudah bersuara. Dan anak Medan juga sudah bersuara. Bagaimana dengan sahabat-sahabat subscriber? Bersuaralah melalui komentar, melalui share, melalui like, melalui subscribe, agar channel ini semakin berkembang. Baik teman-teman, kita tonton videonya. Saya sebagai Ketua Dewan Pers itu sejak 16 Mei 2025 ya? Ya. Ke situ itu karena dorongan kawan-kawan ya. Dan setelah masuk ke situ saya kemudian menjadikan Dewan Pers itu seakan-akan sebagai jendela yang kemudian saya melihat suasana perkembangan situasi ruang publik. Apa peranan
informasi terhadap perilaku sosial dan bagaimana mekanisme lalu lintas ledakan informasi itu. Kalau di kampus itu kan saya mengamati perjalanan, perkembangan, pertumbuhan mahasiswa baru sampai tamat seperti apa. Tapi kalau sekarang ini bagaimana informasi itu berlangsung dan bagaimana dampaknya pada masyarakat. Ini just kidding. Prof sudah berhasil membentuk polster terkenal dari UIN. Nah, pertama yang saya tersadar dan kaget bahwa teknologi digital itu layaknya orang menyediakan jalan tol yang besar, yang di atasnya orang bebas lalu lalang menyampaikan informasi, bebas sekali. Sehingga saya bertanya, ini orang kok berbaik hati ya? Mereka itu apa keuntungannya menyediakan jalan tol itu? Gitu kan. Oke, maksudnya providernya dulu ya? Iya. Providernya dulu ya? Iya, itu kok baik banget gitu ya. Oke. Nah, dan free lagi? Sungguhnya apa ya free sih? Itu sebenarnya pertanyaan. Kalau YouTube kan free kan? Lah ya, tapi apakah betul free? Makanya kok baik hati banget orang menyediakan itu. Gitu. Nah, kemudian agak dekat Prof sini Prof. Yang kemudian muncul, muncullah ada dua istilah mainstream journalism, yaitu yang konvensional seperti radio, TV, surat kabar, majalah. Itu satu cirinya dia punya institusi, punya pimpinan, terdaftar, pegawai tetap, ada editorial, pendeknya jelas lah, gitu kan. Ada hitung-hitungan bisnisnya. Ada bisnisnya, gitu kan. Nah, kalau yang medsos ini bisa pribadi, individu, komunal, dan rupanya ini juga lebih fleksibel dan disenangi oleh masyarakat. Lebih-lebih kalau YouTube, misalnya Facebook, dia pinter-pinter membaca selera masyarakat. Dan sudah ada juga yang mempetikannya. Iya. Dan itu kemudian followernya semakin banyak. Nah, disinilah kemudian iklan, dia akan mendekati pangsa pasarnya, pemirsa yang terbanyak. Nah, rupanya medsos ini lebih banyak pemirsanya dengan orang dengan bawa handphone, tidak perlu langganan koran, tidak perlu nonton TV, tapi cukup di situ. Dan iklan kemudian enggan ke media mainstream ini, padahal iklan itu adalah darahnya sebuah TV misalnya. Sekarang pindah ke situ. Sehingga yang terjadi apa? Ada satu sajian informasi yang edukatif, yang bagus, yang kritis ya. Semoga RH termasuk di situ ya. Insya Allah. Tapi ada juga yang kemudian jualan. Tapi saya klarifikasi juga. Kita mengkomunikasikan dua hal. Edukasi, informasi yang kredibel, pendidikan kepada masyarakat. Tapi juga tentu harus ada aspek entertainingnya yang untuk sustainability. Kalau enggak mati kita. Oke, silakan. Itu prinsip jurnalisme kan itu kan, harus ada hiburan. Nah, kemudian ada juga orang yang bonceng, yang jualan sensasi dengan harapan followernya banyak. Ini kan ada implikasi monetisasi. Belum lagi diboncengi lagi, lalu lintas itu diisi para buzzer-buzzer. Yang kemudian itu punya agenda khusus memutarbalikkan fakta, objektivitas karena pesanan politisi dan sebagainya. Sehingga ledakan informasi itu ada yang bagus, tapi banyak juga yang sampah-sampah. Yang saya amati sementara ini di dalam masyarakat itu luar biasa ledakan informasi yang sebagian tidak mendidik. Belum lagi pornografi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian, ini semua siapa yang akan meregulasi, mengantarkan, mendidik, mengawal, dan kedua, seberapa jauh masyarakat itu diuntungkan dan dirusak oleh informasi yang nggak karuan ini. Gitu. Sampai di situ saya lebih merasa sebagai orang pendidik, bukan sebagai dewan pers, tapi sebagai pendidik. Kadang saya prihatin sekali. Kok begini, dan pemerintah kelihatannya kayak bingung ya sekarang ini. Oke, Prof. Tapi kita mengalir aja, Prof ya. Yang saya rasakan, pemerintah
penguasa, mungkin juga para buzzernya lebih bermasalah dengan media atau informasi yang kritis, yang mengajak orang critical thinking. Ya. Tapi nggak bermasalah dengan pornografi atau mohon maaf ya, yang entertainment yang nggak karo-koroan hoax ya kan. Iya. Jadi bahkan mereka ketawa-ketawa aja melihat itu ya. Iya. Jadi udahlah, ini kan orang mau cari uang, biarkan aja. Tapi begitu ada media sosial dengan critical thinking, mengkritik pemerintahan, kemudian macam-macam lah, ijazah palsu dan lain sebagainya, dia tiba-tiba merasa terganggu dan mengatakan merusak moral, merusak NKRI, begini begono dan lain sebagainya. Gimana Prof menyikapi fenomena seperti itu sebagai Dewan Pers? Nah, sebelum ke sana, iya, hal seperti itu yang juga saya rasakan ya. Bahwa secara umum ya. Gini, yang namanya pers itu kan dari bahasa Inggris press. Press dalam arti itu dicetak kertasnya itu dipres biar jadi bacaan. Tapi kedua tugasnya tuh pressure. Ya, oke. Jadi yang namanya Dewan Pers, salah satu tugasnya di samping menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, harus mempressure, yaitu watchdog. Mengkritik. Karena apa? Ini dalil umum. Siapapun yang berkuasa atau kekuasaan, kalau tidak ada yang mengkritik, itu akan cenderung membusuk atau korupsi atau terjadi penyimpangan. Nah, itu. Ya. Jadi makanya pemerintah yang sehat, yang waras, itu dia mesti mengeluarkan uang membentuk lembaga sebagai watchdog. DPR. Itu kan senafas dengan pers. BPK. Ada lagi KPK, ada lagi Irjen. Gunanya kan untuk watchdog, mengawasi kan. Hanya pertanyaannya, apakah lembaga-lembaga pengawasan itu berjalan tidak, atau mereka justru terkooptasi bagian dari kekuasaan? Itu pertanyaannya. Oke. Tetapi sekarang kita mulai dari hal-hal yang prihatin dulu ya. Tadi satu yang saya tangkap, Profesor ingin mengatakan bahwa sekarang sudah bergeser. Media-media itu sekarang lebih tertarik, iklan-iklan lebih tertarik memasang di media-media non konvensional. Media konvensional itu mati, terutama saya pahami, misalnya televisi. Karena kalau televisi itu nggak ada iklan, tewas dia. Pernah ada sebuah siaran dihentikan dan hanya di platform YouTube-nya yang dijalankan. Karena di TV-nya nggak ditonton, yang ditonton di YouTube-nya. Tapi bagaimana kalau kita bicara shifting, katakanlah ekonomi? Kan dulu juga kita punya tweet yang itu pager, kemudian jadi seluler, lalu jadi smartphone dan lain sebagainya. Karena yang saya lihat, walaupun saya kayak begini YouTube, saya bersaing dengan kompas.com. Metro TV news.id apa gitu kan, Metro News. Jadi semua media yang kita katakan so-called konvensional itu sekarang memiliki media sosial juga, bro. Jadi mereka sudah shifting, tetapi memang in term of getting money memang nggak besar jadinya. Cuman it could be possible kalau mereka profesional, mereka bisa juga mematikan swasta ini. Teknologi digital itu melahirkan silent revolution yang luar biasa. Apakah itu akan diatur demikian atau diserahkan pada pasar bebas? Nah, hemat saya ini juga bisa menarik kita amati. Tapi kembali kepada tadi, penguasa siapapun orangnya itu cenderung tidak senang dengan kebebasan pers, tidak senang dengan kritik. Gitu. Sehingga yang kritik ini yang diawasi, tapi yang pornografi, yang macam-macam itu dibebaskan. Kalau yang terjadi, ini akan rusak masyarakat mentalnya, dan itu kan tugas negara. Jadi sungguhnya negara itu juga bertanggung jawab ikut mengawal, menyelamatkan impact dari kebebasan berita ini yang negatif pada masyarakat, tugas negara. Nah, tapi lagi-lagi saya sampai sekarang ini masih belum melihat apakah masyarakat negara itu memang cukup punya strategi yang strategis. Biasanya
sekarang ini problem akibat dari high tech teknologi ini, dia langkahnya lebih cepat dibanding solusi yang ditawarkan oleh negara. Negara selalu tertinggal di belakangnya. Kalau itu apakah karena negara berpretensi untuk melakukan memprotek dirinya dengan dalih dia memprotek masyarakat, padahal kalau dia mau berlomba sama masyarakat nggak akan pernah menang negara. Tidak apa-apa, tapi ada kejelasan. Ada kejelasan. Jadi secara umum, satu, bagaimana menyelamatkan lembaga pers konvensional, misalnya iklan, sebab tanpa iklan akan mati. Satu. Yang kedua, bagaimana menyelamatkan dampak kebebasan media sosial ini terhadap masyarakat. Anak-anak kecil itu yang namanya iklan-iklan nggak terkontrol kok, pornografi dan sebagainya itu saya kasihan sekali. Nah, berikutnya kebebasan media ini nggak bisa dilawan oleh negara. Jadi kalau negara kok sangat sensitif kepada kritik, tidak bisa dilawan. Bebas sekali masyarakat itu, dan mestinya negara terima kasih. Sebab kita sudah sepakat bahwa Indonesia itu didirikan sebagai negara demokrasi. Dari from the people, for the people, by the people kan. Dari rakyat untuk rakyat kan. Nah, bahwa kita berekspresi apapun caranya lewat media apapun itu kan sudah hak konstitusional. Oleh karena itu negara jangan anti terhadap kebebasan berbicara. Yang diperlukan itu adalah bagaimana membuat rambu-rambu. Misalnya di Eropa atau di Australia itu juga saya sedang mempelajari ya. Kalau misalnya ada kebebasan media, bebas ya bebas, tapi udah menyangkut rasialisme. Nah, itu langsung tegas. Gitu. Kemudian fitnah. Doxing, orang bisa ditelanjangi data-data pribadinya. Sekarang ini saya ingin mengatakan to some extent sedang berlangsung kolonialisme digital, digital kolonialisme. Jadi orang itu nggak punya privasi lagi. Tapi Prof, kalau misalnya terkait dengan private person ya, saya tidak against pendapat Prof kan, tapi bagaimana kalau menyangkut pejabat publik? Kan pejabat publik gampang sekali mengatakan kita memfitnah dia. Pokoknya fitnah itu adalah berita yang tidak dia inginkan. Ya. Maka dia bilang fitnah itu. Makanya sekarang ini sepanjang itu faktual, investigatif, dan harus pandai-pandai lah mengkritik itu. Pandai-pandai diangsur sehingga kayak puzzle ya. Hari ini keluar ini, besok ini, lama-lama masyarakat bisa akan mengumpulkan sendiri. Harus pandai-pandai. Karena kalau kita membenturkan diri pada kekuasaan, juga kita kan kurang wise, kurang smart. Tapi kita juga tidak boleh untuk diam aja kalau memang terjadi penyimpangan dari masyarakat, dari negara, pemerintah itu. Jadi kita kaitkan teman-teman, kebebasan memberikan kritik, saran itu sudah diatur ya. Bukan malah melakukan kriminalisasi. Seperti apa yang dihadapi oleh sahabat kita ya. Kedua teman-teman kita ini yang menjadi korban akibat perbuatan Pak Jokowi. Sampai di sini bagaimana cara kita teman-teman? Apa yang dikatakan oleh Prof tadi atau Ketua Dewan Pers tadi menyikapi perihal tentang adanya orang untuk menyikapi ijazah Pak Jokowi, apakah itu asli atau palsu? Itu adalah sikap bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang beredar di sosial media. Muncullah para pencari fakta kebenaran, Dr. Tipa, Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo, beserta kemarin TPUA dan akademis, serta para tokoh-tokoh masyarakat, profesor, bahkan mereka yang melalui partai juga sudah bersuara. Teman-teman, sahabat subscriber, kita jangan lengah dan kita jangan putus. Mari tetap nyalakan api-api kebenaran. Karena sudah mulai terlihat bau amis kebohongan. Satu persatu mulai lagi masuk, apalagi tentang ijazah atau 10 dokumen yang dikerjakan di pasar pramuka. Bahkan mereka sudah mulai terlihat nama-nama
yang tadi sudah saya sebutkan, geng Solo dan tim DKI. Ada apa ini? Dan sampai juga seorang Dewan Pers, ketua Dewan Pers, ya, mengatakan apa yang terjadi di Indonesia. Bahkan Profesor Ikrar mengatakan, malulah kita Republik Indonesia di mata internasional. Kok bisa Baris Krim Polri atau penegak hukum yang memutuskan bahwa ijazah tersebut asli? Lucu kan? Yang menyatakan si A itu salah atau katakanlah palsu atau benar hanya pengadilan. Menurut saya, atau apalagi mengingat apa yang dikatakan Prof. Ikrar tadi, malu kita di dunia internasional, terlebih tentang hukum dan yang katanya tajamnya sama-sama di bawah atau di atas, tapi tidak, tajamnya hanya di bawah. Buktinya sahabat kita tadi, kedua orang ini yang sekarang hidupnya sangat amat sangat miris, yang butuh bantuan kita. Ini dia teman-teman nomor rekeningnya, dan di perihal tentang pemberitahuan nanti saya beritahukan ya. Silakan untuk memberikan bantuan buat sahabat kita yang menjadi korban kebenaran, korban keadilan. Mereka menyuarakan kebenaran dengan memberikan nyawa, waktu. Mereka jarang ketemu sama istri dan anak, tidak berkumpul kembali. Bagaimana? Menurut sahabat-sahabat subscriber, mari kita bergotong royong. Dan silakan, ini adalah nomor rekening yang bisa dicek ya keabsahannya. Baiklah, di akhir penghujung konten ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas bantuan ataupun transfer yang diberikan ke nomor rekening ini buat teman-teman kita ya, yang memang saya sangat prihatin ya kepada Bambang Tri dan juga kepada teman-teman kita yang lain ya, dimana ini melalui Yayasan Al-Qoria sudah disebutkan nomor bank, nomor rekeningnya. Baik teman-teman, salam perjuangan, tetap nyalakan api perjuangan. Hidup rakyat Indonesia, hidup kedaulatan rakyat. Merdeka, merdeka, merdeka.